Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube-nya One Piecepedia. Kali ini adalah Q&A yang menjawab pertanyaan seputar One Piece di TikTok part 3, teman-teman. Jadi langsung aja. Bagi kalian yang belum follow akun TikTok kita, silahkan di-follow dulu, di linknya di deskripsi. Dan bagi kalian yang mau ngedukung channel YouTube gaming kita, silahkan mampir juga di linknya di deskripsi. Kita main tiap hari di sana, teman-teman. Jadi langsung nih. Q&A di TikTok seputar One Piece part 3 udah cuy. Kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya untuk dijadikan ini konten. Ini adalah pertanyaan dari Aryadi nih ya. Bang, setelah apa nih? Setelah kru bajak laut Goldie Roger bubar, si Gaban kemana? Nah, untuk pertanyaan ini memang cukup sering ditanyakan, tapi jawabannya adalah sampai sejauh ini di mana Gaban dan seperti apa kondisinya masih belum diungkapkan. Masih belum diungkapkan apa yang terjadi pada Gaban. Sisanya ya teori-teori. Untuk faktanya sampai sejauh ini belum diungkapkan. Kalau untuk si Gaban ya, ada yang berpendapat bahwa Gaban pernah ditunjukkan, yaitu yang aku tunjukin gambarnya nanti. Ya, tapi sebenarnya ya sampai sejauh ini ya itu cuma teori aja. Belum dikonfirmasi bahwa beliau itu adalah si Gaban atau bukan. Kemudian dari Pusaka ya. Mantra Enel sama Haki itu samakah katanya. Nah, jadi sebenarnya mantra itu ya Haki juga, cumanya Kenbun. Jadi memang di Pulau Langit mereka nggak menyebutnya dengan haki, mereka menyebutnya dengan mantra. Bahkan untuk menggunakannya juga kadang beberapa dari mereka harus berkata mantra gitu kan. Nah, jadi mantra itu ya haki juga, cuma Kenbun. Jadi Kenbun kemampuan yang membuat usernya itu seolah-olah seperti memiliki, kalau kita di dunia nyata itu kayak memiliki apa ya? Indra keenam lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, kemudian ini selanjutnya dari Leon di Twice. Noah itu gimana nasibnya? Apakah tetap rusak gara-gara efek serangan Luffy? Dan diletakkan di mana? Jadi sejauh yang aku pahami, Noah itu untuk sampai saat kemarin dia tetap rusak. Cuma lagi proses diperbaiki. Cuma masalahnya memperbaiki itu siapa belum kita tahu. Waktu di Fishman Island, si Kings cuma bertelepati menggunakan kata keluarga itu gitu loh. Keluarga itu pasti bisa memperbaikinya. Keluarga yang mana gitu loh. Cuma sampai saat ini belum disebutkan. Dan si Noah itu ditinggalkan di Sea Forest, jadi di hutan laut. Jadi disitulah kondisi Noah sekarang. Apakah sudah berhasil diperbaiki atau belum? Masih belum ada kabarnya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Ado ya. Bang, kan Toki lahir 800 tahun yang lalu, memakan buah pengendali waktu. Apakah Toki datang dari abad kekosongan? Kemungkinan besar iya. Karena abad kekosongan itu dimulai 800 tahun yang lalu. Jadi memang si Toki itu datang dari 800 tahun yang lalu. Cuma mungkin dia nggak tahu kalau abad ataupun generasi dia hidup disebut sebagai abad kekosongan. Itu kan istilah dari orang-orang yang ada sekarang nih di dunia One Piece nih. Kalau orangnya dulu mungkin nggak tahu gitu loh kalau itu disebut dengan abad kekosongan. Jadi benar Toki memang lahir 800 tahun yang lalu, dan benar juga dia merupakan pengendali waktu karena buah iblisnya. Tapi mungkin dia nggak tahu kalau zaman dia hidup itu disebut abad kekosongan. Tapi ya dia berasal dari zaman tersebut. Kemudian ada pertanyaan dari Kirisaki Kenny 666 ya, yang benerin Going Merry di Skypiea siapa bang? Oke, jadi sebenarnya yang benerin Going Merry di Skypiea itu adalah dia sendiri, rohnya ya, inkarnasinya gitu loh. Jadi dia memunculkan inkarnasinya dalam bentuk roh, dalam bentuk pelaut yang berjaket itu dan berpalu, dan dialah yang memperbaiki dirinya sendiri. Yang kala itu dilihat oleh Usopp ya. Kemudian ada pertanyaan yang menarik dari satu ya. SBS lihat di mana sih ya? Jadi mungkin kalian sering dengar ya istilah-istilah SBS, ini SBS apa segala macam. SBS itu apa sih? Jadi SBS itu adalah forum nih ya. Forum yang ada di komik One Piece, jadi cuma ada di komiknya. Forum antara pembaca dan Oda. Jadi ada pembaca mengirimkan surat kepada Ichiro Oda ya, berisi macam-macam. Nah, kemudian Oda bereaksi terhadap surat tersebut, memberikan reaksinya. Jadi kalau pertanyaan ya dia jawab, kurang lebih seperti itu sih. Dan itu cuma ada di komiknya. Jadi kalau kalian mau lihat SBS ya beli komiknya, ataupun di internet sih sebenarnya juga ada gitu kan. Tapi sekaligus kalau kalian mau support gitu kan, mau support kreatornya ya kalian boleh beli komiknya, karena di SBS itu hampir bukan hampir sih, setiap volume ada, dan biasanya SBS itu di akhir chapter. Kemudian pertanyaan dari Biskuy, Bang, Mythical Zoan sama Zoan biasa beda kah? Beda ya. Kalau Zoan biasa ya itu bertransformasi menjadi makhluk-makhluk yang biasa kita lihat nih, bahkan di dunia nyata. Nah, sementara kalau untuk Mythical Zoan itu
usernya bertransformasi menjadi makhluk yang ada di dalam legenda, bahkan untuk kita yang standar kita di dunia nyata juga gitu loh. Dan biasanya kalau untuk Mythical Zoan memiliki kekuatan unik. Jadi selain bertransformasi, dia memiliki kekuatan unik seperti misalnya si Kaido nih. Selain bertransformasi menjadi naga, Kaido juga memiliki kekuatan unik seperti bisa menyemburkan api, bisa menciptakan awan dan kemudian berpijak di sana, bisa menimbulkan petir, angin dan lain sebagainya ya. Pertanyaan dari Jobs Good. Bang, kalau bajak laut dunia baru mau nyebrang ke sebelah red line gimana caranya? Gampang. Bukan gampang sih. Jadi bagi yang mau menyeberang dari New World ke Paradise ataupun dari Paradise ke New World dengan cara melewati Grand Line, ya ada dua cara. Satu lewat Marijoa dengan persetujuan pemerintah, satu lewat Fishman Island. Karena bajak laut otomatis nggak akan disetujui permintaannya oleh pemerintahan dunia. Jadi mau nggak mau kalau bajak laut melewat Fishman Island, dan kemungkinan di sekitar red line itu ada pulau seperti Sabaudi di mana ada konsep untuk melapisi kapal mereka biar mereka bisa masuk ke dalam Fishman Island dan menyeberang ke sebelah. Bang, dari Muhammad Ramadan Arifin kayaknya. Muhammad Ramadan Arifin kayaknya nih. Bang, kekuatan buah violet apa sih ya? Jadi kekuatan buah iblis violet itu adalah Giro-Gironomi yang membuatnya menjadi manusia tatapan, di mana dia itu bisa mengetahui isi hati seseorang yang dia pilih, istilahnya kayak gitu kan. Bahkan dia bisa memberikan ataupun menerima informasi dari orang yang udah istilahnya kayak dibagi menggunakan kekuatan buah iblisnya itu gitu loh. Untuk si Violet ini dia bahkan bisa memantau lingkungan sekitarnya itu, jadi menggunakan kekuatan matanya itu dari makhluk hidup lah, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditempelin pada burung ya, jadi kemana burung pergi ya dia ngelihat juga gitu kan. Itu untuk Violet. Kemudian pertanyaan dari DFFA ya. Bang, kenapa Shirohige nggak pakai Hosoku Haki pas di Marineford? Pertanyaan yang menarik, padahal dikonfirmasi bahwa Shirohige itu memiliki Hosoku Haki. Kemungkinan besar karena untuk penggunaan Hosoku Haki itu membutuhkan willpower yang sangat kuat. Karena Hosoku Haki itu bukan kekuatan brute strength, tapi kekuatan willpower, kekuatan kehendak. Jadi meskipun dia dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang sanggup bertarung, tapi kehendaknya tetap kehendak orang tua, udah lemah. Jadi kemungkinan besar itu kenapa dia nggak bisa menggunakan Hosoku Haki. Riley aja waktu di Sabaudi itu sekali pakai udah bilang kalau dia nggak bisa memakainya terus-terusan karena ya alasannya itu kalau nggak salah karena dia udah jarang memakai kekuatan tersebut. Nah jadi kemungkinan besar kenapa si Shirohige nggak menggunakan Hosoku Haki yaitu karena udah nggak sanggup lagi dari segi mentalnya, bisa dibilang kayak gitu, dari segi willpowernya lah gitu loh. Kemudian pertanyaan dari Rizky X Jawa Soft. Kapten John siapa sih dan seperti apa orangnya? Oke, jadi Kapten John itu merupakan salah satu mantan dari anggota bajak laut Rocks dan pernah dimunculkan di Thriller Bark. Itu dia yang merupakan salah satu dari Jenderal Zombie ya. Jadi masuk kategori zombie yang kuat, dan kala itu dia diperlihatkan ditusuk ya bagian perut-perutnya itu, dan dikonfirmasi itu adalah akibat oleh anak buahnya yang menginginkan harta karunnya gitu loh. Oke, jadi teman-teman ya mungkin segitu aja dulu untuk pertanyaan pembahasan mengenai Q&A seputar One Piece di TikTok part 3 ya. Nanti akan kita lanjutin terus teman-teman. Jadi sering-sering bertanya yang bagus-bagus ya di TikTok kita. Siapa tahu bisa jadi konten kan. Ya, jadi segitu aja deh. Terima kasih untuk apresiasinya. Bagi kalian yang belum follow akun TikTok kita, silahkan di follow dulu akun TikTok kita di channelnya, linknya ada di deskripsi, dan dukung kita juga untuk live stream gaming. Kedatangan kalian di sana kunantikan. Kita live stream hampir setiap hari teman-teman. Setiap hari bisa 2-3 malah sekarang belakangan ini ya. Oke, jadi segitu aja. See you on the next video. Dadah.